Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mudah memanfaatkan Google Form dalam pembelajaran atau di dalam kelas kita. Nah, tentunya Google Form ini sangat mudah sekali ya untuk dibuat, dan ada berbagai macam jenis yang ditawarkan oleh pihak Google untuk membuat Google Form yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di dalam video yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah kita akan membuat pertanyaan ya, beberapa jenis pertanyaan yang dapat dibuat di dalam Google Form. Kemudian kita akan membuat salah satu ya bagian di dalam pertanyaan Google Form itu yang dapat digunakan sebagai tempat pengumpulan ya dari tugas-tugas peserta didik. Kalau misalnya kita memberikan tugas kepada peserta didik membuat video atau mungkin barangkali membuat poster ya dan sebagainya, maka file tersebut dapat disimpan melalui Google Form, di mana nantinya akan terlinkkan di dalam Google Drive. Kemudian kita akan mencoba memperpendek alamat URL yang ada di Google Form ya, tentunya karena memang alamat link yang akan muncul ya, yang akan disalin untuk kita share kepada pengguna yang lainnya, khususnya peserta didik yang akan kita berikan link tersebut. Ini biasanya memang bentuknya sangat panjang ya kan, kemudian hurufnya juga rumit ya karena gabungan angka dan huruf. Nah, ini bisa kita perpendek dan kita buat customnya ya, kita sesuaikan dengan isi dari file tersebut, misalnya tentang pengumpulan tugas ya judulnya, atau mungkin tentang ujian, itu bisa kita sesuaikan melalui beberapa platform online yang tersedia ya, yang itu banyak sekali ya, ada yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan itu juga banyak kita temukan tidak ada biaya atau gratis ya, seperti contohnya Bitly dan intip.in. Selanjutnya, setelah kita memperpendek link tersebut, link Gform tersebut, kita akan praktek untuk membagikan link tersebut ke platform U-Learning ya, atau kalau di SMA ini menggunakan US Learning ya. Jadi di dalamnya nanti link tersebut kita akan memasukkannya ke dalamnya, sehingga peserta didik juga dapat mengakses link tersebut melalui US Learning. Oke. Kemudian kita juga akan mempraktikkan bagaimana cara mengunduh hasil data isian dari Google Form yang sudah diisi oleh peserta didik atau rekan kita. Kemudian kita akan mempraktikkan juga merapikan data di Excel ya, dengan berbagai menu ya yang ada di dalamnya ya. Contohnya bisa di sort ya, atau di filter, karena tentunya data yang masuk di dalam Gform itu nanti beragam ya, di mana nanti nggak urut gitu ya. Misalnya kita mau mengurutkan nama, nah ini kita perlu memfilter atau men-short dari data tersebut. Kemudian kalau sudah, kita akan upload kembali data-data itu ya ke dalam G Drive ya. Misalnya kita sudah men-short, memfilter ya, kemudian kita mengupload kembali ke Google Drive, itu bisa. Dan yang terakhir, bagaimana cara membagikan link tersebut ke rekan guru. Nah, ini ya, atau ke teman kita, bisa melalui platform WhatsApp ya, atau SMS juga bisa. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah WhatsApp gitu ya. Oke. Baik. Itu ya ke-8 hal yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Di sini kita sudah membuka ya, ini saya sudah memiliki Google Drive ya, menggunakan alamat email yang sering saya gunakan di dalam pembelajaran ya, dimana Google Drive ini ya di sini sudah sering saya pakai ya, ada beberapa data di sini.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ya form untuk pengumpulan tugas. Nah, ini ya. Di sini ada tanda plus ya, di sini dapat kita lihat di sisi kiri. Ini ada tulisannya baru. Nah, kalau kita klik, nah di sini kita bisa upload folder, upload file, upload folder juga ya. Ini menambah, mohon maaf, ini menambah ya, menambah. Kalau ini upload ya. Kemudian di sini ada, nah ini ada Google Dokumen, kemudian ya ada Google Spreadsheet ya, ada Google Slide ya. Di sini kita bisa membuat presentasi, membuat dokumen semacam Word ya. Ini juga Google Spreadsheet itu semacam Excel ya. Kemudian di sini, nah ini yang akan kita bahas yaitu cara membuat Google Form. Di mana Google Formulir ini ya kita bisa memilih antara mau membuat manual dari kosongan ya, formulir kosong, atau melalui template yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh pihak Google. Kalau saya lebih menyenangi untuk mengambil dari template yang sudah ada, karena memang kalau kita coba lihat di dalam template ini ada berbagai macam kan ya, ada berbagai macam. Nah ini ada yang untuk kita gunakan untuk ujian bisa ya, penilaian, kemudian untuk mengumpulkan kotak, ada masukan acara ya, kemudian di sini ada berbagai macam. Nah ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah untuk kali ini saya akan lebih menjelaskan ya untuk membuat dari kosong dulu ya. Nah ini coba kita klik di sini. Nah kalau seperti ini berarti tidak ada template atau benar-benar kosong ya, kita mulai dari awal ya. Nah ini yang pertama kita bisa lakukan adalah kita menulis dulu judulnya. Nah ini penting ya supaya bisa menjadi informasi ini sebenarnya filenya ini tentang apa sih gitu ya. Nah misalnya ini saya membuat pengumpulan tugas ya. Nah di sini kita dapat menjelaskan misalnya petunjuk gitu ya, atau informasi terkait hal-hal yang akan dibahas di dalam file ini gitu ya. Misal di sini nah kalau sudah kita mengisi deskripsinya, maka di bawahnya kita bisa membuat pertanyaannya ya. Misalnya ini yang pertama, siswa diharapkan menulis nama lengkapnya. Nah, nama lengkap di sini kita gunakan jawaban singkat. Nah ini bisa kita klik di sini wajib diisi. Artinya kalau di sini kita klik wajib diisi, apabila nanti yang mengisi itu terlupa misalnya terlewat ya, itu akan ditunjukkan oleh Google Formnya ini loh belum diisi gitu ya, karena ini nggak boleh terlewat gitu. Nah ini nama lengkap, kemudian ini bisa diisi biasa ya nanti ya, di jawabannya bisa menggunakan huruf atau angka. Kemudian di sini ada nomor absen. Ada berbagai macam pilihan sebenarnya ya. Oh ini saya gunakan ini aja ya, tes jawaban singkat juga. Kemudian di sini, nah ini sebenarnya ada berbagai macam pilihan ya. Di sini ada pilihan ganda ya, kemudian kotak centang gitu ya, kemudian ada drop down gitu ya pilihan, kemudian ini bisa untuk upload file. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat semacam apa namanya survei ya atau kuesioner, ini juga ada namanya skala linear ya. Jadi ada angka pilihan gitu ya. Kemudian di sini ada peta kotak centang ya, kemudian ada kisi-kisi pilihan ganda. Nah, di sini ada semacam ada pilihan macam-macam di sini ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menggunakan tanggal ya. Ini pengumpulan. Sini, nanti di sini berarti siswa akan mengisi bulan, hari, dan tahun pengumpulannya ya.
kemudian kita bisa membuat pertanyaan. Misalnya kita ingin mengecek apakah mereka jujur mengerjakannya ya, tidak ada plagiarisme misalnya ya. Nah ini bisa ditambahkan di sini ya. Ya. Kemudian di sini ada tidak, ada mungkin gitu ya. Bisa, nanti dia harus mengklik salah satunya ya. Ini. Kemudian barangkali kita akan menambahkan. Nah ini misalnya pengumpulannya ya. Pengumpulannya yaitu upload file. Nah di sini file akan diupload ke Google Drive. Pemilik formulir responden akan diminta untuk login ke Google. Saat pertanyaan, upload file ditambahkan formulir. Pastikan hanya membagikan formulir ini kepada orang yang Anda percayai. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa kalau kita hanya mengizinkan jenis file tertentu, maka kita bisa klik ini ya, di mana nanti selain yang kita centang ini, misalnya kita hanya menerima dokumen, spreadsheet, PDF gitu ya, kemudian presentasi, gambar. Nah kalau misalnya ada ternyata dari peserta didik mengirim video atau audio, itu nggak akan bisa diupload di sini ya. Tapi kalau kita tidak menentukan jenis file tertentu, maka kita cukup mengembalikan lagi. Nah ini juga penting ya kita atur. Barangkali di sini yang mengumpulkan tugas ini tidak hanya satu orang misalnya ya, misalnya kelompokan gitu ya. Tadi saya menentukannya satu orang, misalnya ini tugas kelompok yang diminta setiap anggota membuat. Nah ini bisa kita rubah, misalnya satu kelompok ada 5, ada 10. Nah ini bisa kita tentukan ya maksimum filenya. Nah ini juga sangat penting ya, dimana ukuran file ini jangan lupa untuk disesuaikan, karena bisa jadi misal kita meminta peserta didik membuat video. Kalau video itu kan kapasitasnya cukup besar ya, maka jangan sampai kita lupa menyesuaikan ya. Peserta didik diminta untuk membuat video, tapi ternyata kita mengkliknya 10 MB gitu ya, atau hanya 1 MB ya. Nanti kalau peserta didik mengupload file tersebut akan sulit ya. Karena apa? Karena nggak cukup. Nah kita juga harus memastikan kepada peserta didik juga video seperti apa, besar ukurannya seperti apa. Karena memang kalau kita semakin besar menentukan ukuran file maksimalnya, ya bisa jadi semua ukuran ya dari file tersebut dapat masuk kan. Nah bahayanya di mana? Ketika kita membiarkan hal tersebut, bisa jadi Google Drive kita tidak akan mencukupi. Nah ini perlu kita pastikan juga ya kapasitas dari Google Drive kita. Kalau kita meminta peserta didik membuat video, ternyata besar-besar videonya, kapasitas Google Drive kita tinggal sedikit. Nah ini bisa-bisa peserta didik yang ingin mengupload file tersebut bisa gagal ya. Karena apa? Karena kapasitas di dalam Google Drive kita sudah penuh. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Kalau misalnya kita batasi, ya ini 100 MB, dimana nanti kita bisa menyampaikan kepada peserta didik, nah ini buat videonya jangan besar-besar ya misalnya, atau buat posternya jangan besar-besar, bisa dikompres gitu ya, atau bisa dikecilkan sehingga ukurannya maksimum 100 MB misalnya seperti itu. Nah ini kita tentukan ya. Nah ini diisi. Nah misalnya di sini kalau kita mau membuat bagian yang berbeda, misalnya ya kalau di sini pertanyaan awal, ini kita bisa split. Nah gini ya, ini ada split. Nah, kalau mau menghapus tinggal hapus aja ya. Nah, ini juga kita bisa menambahkan video ya. Misalnya kita mau membuat perhatikan video berikut ini ya. Dan deskripsikan.
ucapan panjang ya. Kemudian kita bisa menambahkan video. Nah, ini dimana kita bisa melinkkan link URL dari YouTube gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan bla 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 ya, nanti bisa dimasukkan di sini ya. Kalau misalnya mau ditambah gambar, tinggal nama gambar ini. Nah, kita cari, kita ambil misalnya ini ya. Ya, ambil. Nah, ini coba lihat file ini dipilih tidak didukung untuk diupload. Nah, ini kita juga harus memperhatikan ya, kira-kira yang masuk bisa diupload itu yang mana. Nah, ini juga kita bisa melinkkan ke Google Drive ya, bisa lewat URL ya, bisa foto dan sebagainya. Nah, ini tidak saya perlukan ya, cukup sampai sini. Ini kita rapikan lagi. Oke. Nah, selanjutnya barangkali kita mau ngasih ini ya, ucapan terima kasih misal ya. Kalau ini harus mengisi, ini namanya sih misalnya penutup gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau sudah ya, kalau kita mau melihat ya hasil formulir yang kita buat tadi, oh ya jangan lupa ini kita bisa, nah ini ya, ini harus kita klik karena kalau enggak nanti namanya seperti tadi ya, belum ada judulnya kan gitu. Sementara nanti kalau kita mencari, misalnya mau mencari file tersebut kan bingung ya, mau searching ini namanya apa tadi filenya. Nah, ini kalau mau kita lihat ya, nah ini tema bisa disesuaikan ya, mau pakai warna apa. Kalau mau merubah gambarnya juga bisa ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah gambarnya biar tambah bagus misalnya ya. Ya. Nah, ini kalau kita tambah. Nah, ini kalau kita tambahkan gambarnya, nah bisa kan jadi bagus ya, lebih menarik ya. Kemudian ini juga bisa kita ubah untuk ininya ya, judulnya. Nah, ini rubah. Kemudian kalau mau lihat ya, ini ada namanya pratinjau. Nah, di sini kita klik. Nah, kalau seperti ini, nah ini tampilannya seperti ini. Jadi ya. Oke. Baik, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini ada bentuk gambar gerigi nih ya, ini adalah settingan dari Google Form tersebut. Nah, di sini juga penting ya, kita harus mengatur ini. Nah, ini barangkali nanti kita mau mengatur untuk membuat penilaian gitu ya, PH. Kalau misalnya nanti nggak boleh mengirimkan lebih dari satu, maka kita bisa klik ini, batasi ke 1 tanggapan gitu ya. Kemudian, nah ini juga penting ya, apakah setelah mereka mengumpulkan Google Form tersebut ya, apakah bisa mengedit gitu ya dari file yang lama ya. Kalau nggak bisa, berarti ya kita nggak mengklik ini. Jadi kalau misalnya dia ada salah gitu ya mengumpulkan, maka harus ngirim lagi. Tapi kalau kita klik edit, maka file yang sudah pernah dikirim ya itu bisa diedit lagi. Nah, kemudian kalau ini yang mengisi Google Form tersebut dapat melihat hasilnya gitu ya. Siapa aja yang sudah mengumpulkan ya, apakah data saya sudah terkumpulkan. Nah, ini bisa. Nah, ini kalau kita klik kumpulkan alamat email, maka peserta didik biasanya harus menuliskan alamat email. Kalau saya biasanya jarang memakai ini ya, karena nanti bisa repot juga. Nah, ini hati-hati ya, ukuran maksimum semua file yang diupload ini juga harus kita sesuaikan ya. Jangan lupa harus disesuaikan dengan kapasitas dari Google Drive kita ya, karena untuk yang gratis Google Drive itu maksimum 15 GB ya. Artinya kalau mau lebih dari 15 GB harus bayar ya. Oke, kalau sudah, ini juga kita bisa ini ya untuk tampilannya. Nah, tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kemudian
ada menampilkan status progres, kemudian ajak urutan pertanyaan. Barangkali ini untuk kuis ya, kalau saya ini tidak perlu ya. Nah, ini ada pesan konfirmasi, misalnya terima kasih. Ini kalau untuk kuis. Nah, ini kalau ada kuisnya berarti nanti untuk pertanyaannya ada nilai poinnya ya. Tapi kalau bukan untuk kuis, nah, kita close aja ya. Oke, kita simpan. Nah, oke ya. Oke. Nah, di sini kalau sudah, ini kita bisa klik kirim. Nah, di sini ya, kita bisa mengirim link ini lewat email ya. Kemudian bisa menambahkan orang yang dapat mengedit ya. Ini ada tambahkan kolaborator itu berarti kita dapat menambahkan personal yang bisa mengedit. Nah, mengedit dari Google Form ini. Tapi kalau tidak ya kita tidak perlu ya menambahkan. Kemudian kita bisa membagikannya melalui tautan. Nah, ini panjang banget kan ya, panjang sekali. Kalau mau diperpendek pun sebenarnya ini ukurannya juga masih panjang ya. Ini kita copy aja. Ini bisa menggunakan, nah ini ya, sematkan HTML, tapi ini nggak bisa ya karena ada upload file. Nah ini ya. Oke, kemudian ini ada Facebook ya, kemudian ada Twitter juga ya. Nah ini ya, ini kita salin. Setelah itu kalau sudah ya, kita akan coba. Ini tadi kita sudah membahas 2 poin sekaligus ya, yaitu membuat pertanyaan sama menyediakan tempat pengumpulan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memperpendek alamat URL menggunakan platform ya, untuk yang memperpendek. Biasanya saya menggunakan yang paling sering adalah intip.in. Ya, kabarnya ini adalah buatan dalam negeri ya, buatan anak bangsa, sehingga patut kita dukung ya dengan cara menggunakannya. Nah, di sini saya sudah punya account ya, sudah punya akun. Jadi saya masuk dulu, dimana kalau kita masuk otomatis link-link yang sudah pernah kita buat ini ada di dalamnya. Nah ini ya beberapa link yang sudah pernah saya buat. Oke, nah kalau mau membuat yang baru kita back to homepage. Nah di sini tadi link yang sudah kita punya tadi ya, ini sudah diperpendek tapi masih namanya masih unik ya. Kalau mau diketik susah gitu kan. Nah, atau tampilannya kurang menarik kan ya linknya. Nah, ini kita bisa copy paste di sini ya. Kemudian, nah ini kalau mau kita short langsung ya, biasanya dia akan custom ya, atau langsung otomatis ya, otomatis dari intip.in-nya itu akan memberikan link. Nah, supaya kita bisa mengcustom atau bisa menentukan namanya sendiri, kita bisa pakai custom link. Nah, ini misalnya ini tadi kan pengumpulan ya, tugas PPKN. Oke, kalau sudah, nah ini ya, kita klik show. Nah, sudah jadi. Ini adalah link yang dapat kita gunakan ya untuk bisa membuka Google Form tersebut. Lebih menarik ya daripada kita menggunakan link yang sebelumnya tadi ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk poin keempat ya, yaitu mengupload ke US Learning. Kita buka terlebih dahulu US Learning-nya. Kemudian kita login dulu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau membuka link ya, kita coba ya. Kita coba isi link kita tadi ya. Sambil menunggu ya, sambil menunggu US Learning-nya itu dibuka. Nah, ini ya. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan ya dari filenya ini ya. File Google Form-nya tadi ini. Nah, ini US Learning-nya sudah terbuka ya untuk punya saya. Misalnya tadi karena tentang PPKN ya, kita akan coba masukkan ke link PPKN ya. Oke, di sini kita turn editing on. Kemudian di sini kita bisa add an activities.
or resource. Nah ini ya, kemudian kita klik URL ya, kemudian setelah itu nah ini kita masukkan di sini ya eksternal URL-nya tadi. Kemudian di sini kita beri nama. Ini kita berikan deskripsi untuk bisa menjelaskan kepada peserta didik link ini tentang apa ya. Kalau kita klik display berarti nanti muncul ya, tapi kalau kita tidak mengklik ini itu nggak akan muncul. Nah ini langsung aja mau save and display itu berarti kita langsung nanti melihat hasilnya ya bentuknya, atau kita mau langsung kembali ke menu course-nya juga boleh. Nah kalau kita kembali ke menu course tadi, nah ini di sini muncul di sini ya, muncul di link ini. Nah, kalau kita klik di sini, nah langsung kita klik muncul di sini. Nah ini kita bisa memasukkan ya. Nah coba kita isi ya. Di sini kita bulannya 16, bulannya Maret 2021. Nah ini coba ini saya upload gambar ya. Ini tadi kita kan bisa memasukkan lebih dari satu file ya. Coba kita masukkan gambar, upload. Lebih baik memasukkannya satu persatu ya. Kadang jaringan kita agak lambat gitu ya. Jadi agak lama kalau kita mengupload yang banyak-banyak ya. Nah ini coba kita misalnya mau memasukkan video ya. Ini saya punya video nih agak besar ya. Coba ya kita masukkan di sini. Oh, nah ini ya ada batas maksimum yang kita tetapkan tadi ya, yang kita setting di sana ya, nggak bisa lebih dari 100 MB. Nah di sini kalau batasnya sudah maksimum, nah ini nggak bisa nih ya kita upload video tersebut. Nah berarti kan yang tadi hanya bisa terupload yang ukurannya filenya itu di bawah 100 MB. Ini kalau sudah bisa dikirim. Oke, nah ini ya, karena kita tadi sudah men-settingnya bagi yang mengisi form ini bisa melihat respon sebelumnya. Nah ini kita bisa balik lihat ini. Nah, oh saya sudah ngisi ini nih tadi ya. Nah ini, atau bisa mengedit ya. Nah ini bisa diedit lagi, barangkali ada salah tadi ya. Nah ini bisa diedit. Oke, poin 1, 2, 3, dan 4 sudah kita sudah kita coba praktikkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk poin kelima, yaitu mengunduh hasil data isian Google Form yang sudah kita isi tadi. Nah, ya, dimanakah kita bisa menemukan itu? Nah, di sini dapat kita temukan di Google Drive kita. Jadi kita coba cari ya, filenya ya. Nah, di sini sudah terbentuk namanya foldernya ya, folder pengumpulan tugas PPKN. Nah, ini ya. Di sini coba kita klik. Nah, file yang kita upload tadi, gambar tadi sudah masuk ke dalam Google Drive kita ya. Oke. Nah ini di sini
Kalau yang tadi, kalau yang Excel tadi gimana ya kita dapatkan? Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada respon yang masuk ya. Sudah ada respon yang masuk ya. Nah, ini untuk ringkasannya ya, keseluruhannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di folder juga ada. Kemudian di sini ada bisa membuat spreadsheet dengan nama ini pengumpulan ya. Misalnya di sini saya tambahkan hasil. Mau pakai spreadsheet yang sudah ada juga boleh ya. Ini saya buat yang baru aja ya. Nah, tara, ini sudah muncul ya berarti. Ini juga bisa untuk link tadi ya gambarnya. Kita bisa lihat ya di sini tanpa perlu mengambil gambarnya, tadi kita bisa loh yang sudah diupload ini ternyata gitu ya. Nah, kemudian di sini cuma ada satu ya. Di sini ada satu. Nanti coba kita isi lagi ya biar kita nanti coba bisa menerapkan bagaimana merapikan datanya ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau mengunduh hasil datanya, nah ini kan sudah berupa spreadsheet ya, ini belum berupa Excel atau filenya, file Excelnya. Nah, ini kita bisa upload, bisa download nih ya, bisa melalui di sini. Ini ada menu download. Nah, ini bisa ada bentuknya Excel, PDF ya, atau kita bisa langsung ke link yang ada di sini. Nah, di sini di judulnya hasil ya. Bisa kita buka atau kita klik kanan. Nah, ini ada menu download juga. Nah, ya, kita coba ya dari sini. Nah, ini ada tulisan mengkonversi menjadi Excel. Nah, ini sudah selesai downloadnya ya. Kita coba buka. Nah, di sini sudah terupload ya, sudah terdownload ya, sudah terdownload. Kemudian kalau kita mau lihat di sini di mana sih masuknya filenya, nah ini di download tadi ya. Nah, ini ada tulisan respon hasil pengumpulan tugas keterampilan PPKN ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk merapikan data ya. Nah, ini tadi kalau di sini karena sudah jadi Excel ya, ini biasanya memang tidak bisa diisi tambahan ya. Kalau misalnya masih berupa spreadsheet nanti bisa terupdate ya pengisian yang baru. Oke, nah kita coba isi lagi ya, satu lagi. Ini kita pakai link yang tadi ya. Ini bentar ya. Oke, link yang tadi. Kita masuk lagi. Misal nomor absennya di ini ya, diacak ya 10, tanggal pengumpulannya 17 3 oke terus ya, kemudian kita kirim. Mohon sabar menunggu. Nanti kita coba lihat ya, apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Ini bisa kita reload ya untuk melihat update-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Kita lihat ini sudah masuk. Nah, kita coba merapikan ya. Misalnya di sini
Y sama F lebih duluan F. Ya, kita mau coba untuk memfilter ya yang duluan ya, yang apa misalnya A sampai Z gitu ya, urut ya. Nah, di sini bisa ada urut kan, sheet A sampai Z. Nah, ini otomatis yang duluan yang F dulu ya daripada Y. Nah, sini kita bisa baca rentang ya. Kemudian di sini juga ada filter ya. Nah, sorry. Nah, ini kita bisa buat filter di sini. Ini biasanya kalau saya menggunakan kelas gitu ya, kita bisa apa namanya, menentukan misalnya nomor absennya ini. Nah, ini misalnya saya ingin melihat, ini kalau ini sudah ditampilkan semuanya ya. Kalau kita mau melihat punyaannya Yusifa saja gitu ya, maka ini yang diklik hanya Yusifa. Nah, di sini otomatis yang muncul hanya Yusifa saja. Misalnya kalau kita mau, karena yang mengumpulkan dari banyak kelas ya, saya mengajar 10 kelas PPKN ya kalau di SMA. Misalnya saya ingin mengkoreksi kelas 10 dulu gitu ya, 10 IPA 1. Maka ini bisa saya filter gitu ya. Saya filter dimana di sini saya akan memilih kelas 10 IPA 1. Nanti yang muncul datanya adalah 10 IPA 1 saja ya. Nah, ini kalau sudah biasanya memang saya gunakan apa namanya, nah sheet ini, kemudian biasanya saya akan copy ini, misalnya satu kelas gitu ya, 30 orang gitu ya, saya copy kemudian saya sendirikan. Nah, ini insya Allah sudah nggak berubah-ubah, jadi ini sudah data satu kelas gitu ya. Kalau kita mau mengambil data lagi yang lainnya, misalnya dari sini kita filter lagi ya, kemudian kita pindahkan. Karena kalau misalnya kita tidak pindahkan ya, kemudian kita rubah filternya gitu kan, ya balik lagi. Ya, biasanya ini saya gunakan untuk mengolah nilainya peserta didik ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita mau mengupload data ke Google Drive ya, misalnya kita mau upload tadi ya, mau yang file tadi juga bisa ya. Ini tadi kan upload file yang sudah kita download tadi. Tadi kan mau kita upload lagi. Nah, di sini juga bisa, tinggal langsung klik upload file ya. Nah, di sini otomatis sudah masuk nih ya, sudah masuk. Sudah jadi split set kan? Nah, ya. Kalau mau upload yang lain, misalnya upload satu folder, nah ini bisa upload folder nih. Nah, ini bisa dimasukkan. Mau kumpulan gambar, mau desain PPT ya, tinggal klik aja. Nah, ini karena isinya agak besar biasanya agak lama ya kan, ini tinggal menunggu saja di sini ya. Oke, nah ini kalau sudah tercentang hijau artinya sudah masuk semua ya. Oke, kemudian kita akan coba untuk membagikan link tersebut ke rekan kerja kita atau ke peserta didik ya. Biasanya kan kita menggunakan kelas tidak hanya ini ya, tidak hanya di US Learning saja, tapi juga di WhatsApp group. Cek ulang ya di sini tadi. Nah, ini tadi yang terakhir. Nah, ini ya, intip.in pengumpulan tugas PPKN ya. Ini sebenarnya bisa diedit juga ya link ini ya. Nah, ini misalnya linknya ini mau dirubah itu juga bisa ya, dengan alamatnya sama. Kita mau merubah URL-nya itu bisa ya. Nah, di sini sudah langsung di share linknya. Nah, ketika diklik, di sini langsung muncul dari Google Form yang sudah kita buat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mempraktekkan ada 8 poin ya, bagaimana memanfaatkan Google Form di dalam pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat menjadi inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan,
kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.